Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Dwi Yuliasari dari PGMI D2 2018, NIM T 2018 4062. Di sini saya akan menjelaskan pengertian belajar. Belajar ini sudah tidak asing lagi kan, yang sering kita dengar di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita gitu kan. Belajar ini adalah proses di mana kita mendapatkan sebuah ilmu yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Di sini saya akan menjelaskan menurut pengertian dari psikologis. Itu menjelaskan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi yang dimaksud dalam pengertian psikologis di sini adalah belajar itu merupakan proses perubahan tingkah laku. Mengapa begitu? Karena dalam seseorang melakukan belajar itu awalnya yang tidak tahu menjadi tahu, itu ada proses perubahan tingkah laku dari seseorang tersebut, seperti itu. Nah, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang berupa secara keseluruhan. Nah, ini termasuk belajar itu termasuk usaha untuk merubah tingkah laku gitu. Contohnya lah, kita belajar tentang tata krama gitu kan. Awalnya kita tidak tahu apa sih tata krama itu, siapa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan dalam tata krama itu gitu kan, siapa yang patut kita berikan tata krama atau kita terapkan tata krama tersebut gitu kan. Nah, setelah kita mengerti belajar tentang tata krama, itu pasti ada perubahan tingkah laku yang dialami oleh seseorang yang belajar tata krama tersebut. Jadi dia bisa mengerti tentang tata krama itu siapa dan kepada siapa kita harus melakukan tata krama. Ya seperti itu. Jadi kan ada perubahan tingkah laku. Mungkin awalnya yang belum belajar tata krama itu kurang mengerti sopan atau mengerti beretika gitu kan. Setelah dia mengerti dan belajar menerapkannya pada kegiatan dia gitu, jadi dia ada perubahan tingkah laku, dia menjadi lebih sopan dan mengerti cara beretika, seperti itu. Di sini ada pula menurut para ahli gitu penjelasan mengenai belajar. Nah, saya mengambil dari Wina Sanjaya. Beliau mengatakan bahwa belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, menyebabkan munculnya perubahan perilaku. Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungan yang disadarinya. Proses belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan mental yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat disaksikan. Nah, beliau juga menjelaskan di sini kan bahwa proses belajar ini adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang. Nah, proses mental ini maksudnya kayak terjadi sebuah pemikiran setelah dia belajar gitu kan, maksudnya mempelajari materi yang ia pelajari, mengambil sebuah ilmu dari materi itu. Kayak tadi tata krama, dia tuh mengambil ilmu dari tata krama tersebut dan dimasukkan ke dalam pikirannya gitu kan. Itu akan terjadi proses proses perubahan tingkah laku gitu kan. Yang menurut dari Wina Sanjaya itu ada perubahan tingkah laku. Nah, aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi antara individu seseorang dengan lingkungannya. Nah, individu ini biasanya seperti kita dengan lingkungan kita bisa di rumah, bisa di sekolah, di tempat belajar, dimanapun itu gitu, kita bisa belajar seperti itu. Di sini proses belajar pada akhirnya merupakan kegiatan mental yang tidak dapat dilihat atau disaksikan. Mengapa begitu? Karena kan bisa dilihat hanya pada perubahan tingkah laku seseorang tersebut ketika ia sudah belajar, seperti itu. Tadi seperti yang saya jelaskan bahwa perubahan tingkah laku menurut penjelasan dari psikologis tadi itu kan, seperti itu. Jadi yang nampak hanya perubahan tingkah lakunya gitu. Belajar ini bisa tidak dibatasi oleh batasan usia, bisa anak kecil atau orang dewasa, siapapun itu bisa belajar gitu untuk mendapatkan sebuah ilmu dan
melakukan sebuah proses perubahan tingkah laku dalam hidupnya gitu. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.